Om, senang kembali bersama dengan saudara dan harapan saya malam hari ini semua kita sehat, semua kita dalam berkat Tuhan dan juga mengalami apa yang namanya damai sejahtera daripada surga. Dan kita kembali dalam program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab. Khususnya malam hari ini kita coba menyelesaikan Matius pasal yang ke-15, saudara ya. Jadi kita sudah sampai di pasal 15, artinya tinggal 13 pasal lagi kurang lebih. Nah, kita akan selesaikan Injil Matius ini. Berarti kalau sudah selesai Injil Matius, seluruh kitab Injil sudah kita baca ya. Bapak Ibu yang baru join bersama dengan kami, Bapak Ibu bisa mencari di channel YouTube ini, di playlistnya Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan bahkan hampir sebagian besar perjanjian baru sudah kita pernah tadarusin ya. Kita sudah lakukan tadarusan Alkitab hampir seluruh kitab Wahyu, hanya tinggal beberapa kitab saja. Salah satunya kitab Roma yang memang secara pribadi saya merasa ini kitab yang cukup berat gitu ya. Jadi saya kasih mungkin terakhir gitu ya. Bukan berarti yang the best di terakhir gitu ya. Tapi memang kitab Roma menurut saya pribadi cukup dalam gitu ya. Jadi saya mungkin harus pelan-pelan dan mempersiapkan diri lebih dibandingkan yang lainnya karena kata-kata dan ayat-ayat di dalamnya begitu dalamnya. Terutama kalau kita hanya membaca bahasa Indonesia saja, memang saya agak beberapa kali kesulitan untuk bisa memahami surat Roma ini. Jadi butuh waktu gitu ya. Tapi yang lainnya hampir semuanya sudah kita selesaikan. Mungkin tinggal beberapa bulan lagi kita akan selesaikan, atau mungkin paling lama 1 semester lagi, 6 bulan lagi kita selesaikan. Jadi di 2022 ini saya percaya kita sudah selesaikan perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu seluruhnya, meskipun tidak berurutan ya. Tapi semua kitabnya sudah ada di dalam channel YouTube The Warriors ini. Berharap itu bisa ditinggal ya, pertinggalnya ada. Jadi Bapak Ibu nanti ke depan butuh sesuatu pendalaman lagi, bisa mengikuti programnya kembali dan bisa memperkaya dan mempertajam saudara kembali tentang ayat-ayat Alkitab yang kita baca. Dan 2022 nanti juga saya percaya ada beberapa kitab perjanjian lama yang sudah kita selesaikan. Berharap terus kita konsisten sehingga ya kalau Tuhan izinkan 2 atau 3 tahun lagi ya. Karena kita pelan-pelan membacanya ya. Seluruh kejadian sampai Maleaki kita selesaikan. Jadi berharap di channel ini dalam 3 tahun ke depan seluruh Alkitab kita sudah pernah kita bahas, dan mungkin itu akan menjadi legacy atau warisan yang saya bisa tinggalkan kepada orang-orang Kristen di kemudian hari. Andai kata channel YouTube The Warriors ini atau YouTube pada khususnya tetap ada, ya jadi ini bisa didalami terus ya. Saya juga sedang mengkonversi pertinggal di sini, misalnya nanti pelan-pelan kita simpen di platform yang lainnya dalam bentuk audio kah atau dalam bentuk video dan audio juga bisa kita kompres, atau kita bisa lakukan hal-hal, saya nggak tahu ke depan nanti bagaimana, tapi kalau ada platform baru yang bisa menyimpan ini juga, saya akan simpan juga di tempat lain. Mungkin ada upgrade, mungkin juga tidak, saudara ya, karena saya berharap sungguh bahwa digital ini nanti bentuknya seperti buku ya. Orang-orang atau para teolog sebelum saya yang jauh hidupnya mungkin ratusan tahun yang lalu, kalau dia mau meninggalkan pemahaman teologianya, dia nulis buku ya, dia ketik kemudian dicetak dalam bentuk buku dan dipasarkan. Tapi bagi saya
di zaman yang serba cepat dan modern seperti sekarang ini, mungkin menulis buku atau membaca buku itu bukan lagi sesuatu yang efisien. Ya, membaca buku terutama bagi masyarakat umum mungkin sudah tidak menjadi efisien lagi. Meskipun beberapa orang, termasuk orang-orang yang mendalami dunia akademis, itu butuh membaca buku atau membaca itu ya. Tapi masyarakat awam saya rasa lebih suka sekarang ini mendengarkan atau menonton ya dibandingkan membaca ya. Ya, mungkin literasinya, mungkin juga pemahamannya, penangkapannya tidak sedalam ketika membaca buku, tapi lebih efisien dan mungkin bisa mudah diulang dan mungkin lebih bisa masuk ya di dunia yang instan itu lebih masuk. Dan saya secara pribadi mau menyesuaikan diri dengan menjadi seorang hamba Tuhan atau teolog gitulah ya, kalau boleh dibilang seorang teolog yang meninggalkan legacy dengan pernah menafsirkan secara sederhana dari Kejadian sampai Wahyu, dan pertinggalnya ada di dalam channel YouTube The Warriors Digital yang bisa diakses oleh siapapun orang yang berbahasa Indonesia gitu ya. Andai kata saya fasih dengan bahasa Inggris, mungkin saya juga akan lakukan hal yang sama dengan menyiapkan materi dalam bahasa Inggris ya. Cuma mungkin ke depan nanti ada teknologi di mana saya berbahasa Indonesia langsung di dalamnya, di bawahnya itu ada muncul terjemahan dalam bahasa Inggris atau sebaliknya. Nah, itu mungkin lebih menarik lagi kalau di depan ada platform-platform yang menyiapkan model seperti itu dengan baik dan juga mudah ya. Sama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab kita malam hari ini, Matius 15 ayat-ayat terakhir. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul dalam program Deep Talk with Pase. Kami akan menyelesaikan Matius pasal 15. Berikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan, berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Sehingga dalam beberapa menit ke depan ketika kami membaca ayat-ayatnya itu menjadi terang benderang, kami memperoleh hikmat sehingga kami menjadi manusia yang jauh lebih baik di kemudian hari, menjadi manusia Kristen yang semakin jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segala-galanya bisa lebih menyenangkan hati Tuhan lewat paling tidak perilaku tindakan kami yang selaras, nada, seirama dengan Alkitab. Kami siap diberkati, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, siapkan Alkitab kita masing-masing dan kita buka Matius pasal yang ke-15. Ya, ada bantuan langsung Matius 15 ayat 29 ya. Kita coba sama-sama membacanya bersama saya ya saudara ya. Perikopnya diberi judul Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, bersama saya ayat 29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, dan orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat dan mereka memuliakan Allah Israel. Saudara, ini adalah isi dari Matius 15 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya. Bicara mengenai mujizat yang Yesus lakukan. Ya, perikopnya aja berjudul Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Jadi setelah meninggalkan daerah itu, daerah di mana Yesus kemarin kita baca menyembuhkan banyak orang sakit, ada perempuan Kanaan di Sidon dan Tirus yang anaknya kerasukan setan itu disembuhkan Tuhan. Padahal dikatakan oleh Yesus nggak pantas anjing makan roti yang diberikan orang kepada anak-anaknya gitu ya. Tapi perempuan ini ketika disamakan dengan anjing oleh Tuhan Yesus langsung berkata, ya nggak apa-apa, tapi anjing juga makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Jadi dia tidak berharap mendapat roti utuh, dia beriman
dapat remahan-remahan saja itu sudah cukup bagiku yang memang tidak layak menerima roti itu. Ya. Jadi ini luar biasa, imannya luar biasa, dan ketika itu terjadi, Yesus ayat 29 langsung meninggalkan daerah itu. Ketika anak perempuan yang sedang kerasukan setan ini sembuh, Yesus meninggalkan daerah Sidon dan Tirus itu dan menyusur pantai Danau Galilea, naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Dan ketika orang banyak yang mendengarkan atau pernah tahu dan menjadi tahu bahwa Yesus ada di sekitar itu, jadi berbondong-bondong memenuhi bukit itu. Ya. Ribuan orang, nanti kalau kita baca perikop berikutnya, ribuan orang kembali berkumpul di titik di mana Yesus ada dalam suatu bukit. Ya. Di situ bukan cuma datang orang yang sehat, tapi orang yang sehat membawa orang yang sakit, dan orang yang sakit yang masih bisa berjalan dan mencari jalan menuju ke tempat Yesus juga berusaha hadir. Sehingga dikatakan ada yang bawa atau yang datang itu sebagai orang lumpuh, atau orang lumpuh dibawa, orang timpang. Orang lumpuh sama orang timpang beda ya. Orang lumpuh itu berarti tidak bisa berjalan, sedangkan orang timpang itu mungkin karena satu dan lain hal, kaki yang satunya tidak sempurna sehingga butuh penopang tongkat, atau mungkin pincang jalannya ya. Ada orang buta di situ, orang bisu di situ. Kalau orang bisu biasanya cenderung identik dengan juga tuli ya, dan banyak lagi yang lainnya, yang sakit lainnya, dan Yesus meletakkan, dan mereka meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Berarti saya membayangkan mungkin Yesus duduk di sebuah batu besar gitu, terus masing-masing orang yang membawa orang sakit atau yang sakit itu yang masih bisa dengan tubuhnya sendiri berjalan mendekati Yesus, itu datang menghampiri Yesus dan sedikit sujud gitu ya, karena dikatakan meletakkan mereka pada kaki Yesus. Jadi Yesus mungkin duduk di batu yang lebih tinggi, yang jelas bukan singgasana, karena di bukit nggak mungkin ada singgasana atau kursi besar, tapi mungkin batu yang sedikit nyaman untuk Yesus duduk dan lebih tinggi daripada batu lainnya. Dan orang datang-datang menghampiri Yesus yang sakit itu satu persatu, antri gitu ya, dan mereka sampai dekat Yesus, duduk di bawah kaki Yesus, dan mungkin Yesus meletakkan tangan atau sekedar berdoa, atau mereka seperti perikop yang sebelumnya yang kita bahas, orang-orang banyak itu cuma minta izin agar menjamah jumbai bajunya Yesus karena mereka punya iman. Mereka sembuh seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan yang pernah mereka dengar dan mereka saksikan mengalami kesembuhan. Mereka mungkin cuma sujud karena supaya bisa menjamah jumbai ya. Mereka pegang jumbai Yesus mungkin dari beberapa sisi kalau seperti itu. Dan masing-masing dengan iman mereka akhirnya bisa mengalami mujizat ya. Karena dikatakan orang bisu berkata-kata ya, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan semua yang mengalami mujizat itu memuliakan Allah Israel. Jadi ini yang luar biasanya ya, yang dalam diri Yesus Kristus. Dalam konteks kekinian ya, orang yang bisa atau memiliki atau mendapatkan karunia mujizat seperti ini tuh luar biasa. Ya tidak ada demonstrasi yang energik yang dilakukan Yesus seperti banyak pengkhotbah yang memiliki karunia-karunia mujizat hari-hari ini yang secara demonstratif itu melakukan mujizat dengan ekspresi-ekspresi atau gestur-gestur tubuh. Saya tidak bilang itu salah. Kalau Tuhan yang memberikan kepadanya seperti itu dan dia mengekspresikan imannya seperti itu, misalnya penumpangan tangan atau menghentakkan kaki atau loncat atau menghardik, itu sesuatu yang bagi saya tidak salah, tapi juga tidak bisa dijadikan sebuah metode. Jadi maksud saya gini, kalau Bapak Ibu terpanggil untuk mendoakan orang sakit, ketika melihat ada pendeta menumpangkan orang sakit itu dengan ekspresi menghentakkan kaki sambil tangan dikemaskan begitu ya, dikeraskan seperti ini, itu Bapak Ibu ya nggak harus seperti itu. Karena kalau kita membaca tentang bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat, itu dengan macam cara, banyak cara. Yesus menyembuhkan orang buta aja yang ditumpangi tangan ya. Ada yang matanya dikasih olesan tanah dan juga ludah, atau sekedar
Yesus berkata, ya, buta celik maka terjadi. Ada banyak metode. Bagaimana Yesus juga misalnya menyembuhkan yang lainnya, ya. Ada yang cuma berkata-kata, ada yang penumpangan tangan juga, ya. Ada yang mungkin memerintahkan orang itu. Jadi bukan berkata-kata sembuh kamu, tapi juga hei kamu bangkit, pulang berjalanlah, ya. Jadi ada macam cara. Jadi saya tidak bilang ada metode khusus untuk melakukan mujizat, sehingga dari belahan dunia manapun ke belahan dunia manapun, dari konteks Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ketika mau melakukan mujizat dalam nama Yesus itu harus sama. Nggak begitu. Ya, bahkan saya percaya, ya, meskipun nama Yesus itu berkuasa, tapi kalau seseorang diberikan karunia oleh Tuhan, mungkin orang itu hanya bangkit kamu, sembuh kamu, celik matamu. Ya, kalau dia seorang hamba Tuhan yang memang rendah hati, dia dengan kata-kata yang seperti itu, ya kalau dia punya karunia, orang yang dituju pasti akan mengalami mujizat. Kenapa saya bilang nggak harus menggunakan nama Tuhan Yesus? Meskipun nama Yesus nama di atas segala-galanya, dan itu metode yang umum yang dilakukan hari-hari ini, bahwa orang mengusir setan demi nama Yesus, menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus. Tapi fakta yang saya lihat di lapangan juga orang yang mendoakan orang dengan bahkan berteriak dalam nama Yesus, tidak terjadi apa-apa juga terhadap orang yang sedang didoakannya. Dalam pengalaman saya juga demikian. Jadi nama Yesus itu bagi saya jauh lebih penting daripada sekedar diucapkan, dihidupi dalam keseharian kita. Kita hidup melakukan apapun dalam nama Yesus, mengerjakan apapun dalam nama Yesus, di dalam hati kita untuk nama Yesus, memuliakan nama Yesus dalam tindak tanduk kita, sehingga nama Yesus itu benar-benar kita hidupi, sehingga ketika benar-benar kita sudah hidupi, ya semua ekspresi kita, meskipun tidak keluar kata verbal dalam nama Yesus ketika mendoakan orang, ya nama Yesus yang ada di hidupi kita, yang tinggal di dalam kita ini, ya pasti keluar kuasanya. Ya. Meskipun berkata dalam nama Yesus itu bagus saja, karena itu demi kesaksian juga. Sehingga orang yang disembuhkan itu juga tahu bahwa si penyembuhnya, si tabibnya, mungkin orang pinternya ini, itu ketika mendoakan dia pakai nama Yesus. Jadi orang ini ketika sembuh juga, tahu yang menyembuhkan itu adalah pendeta A, pakai nama Yesus. Orang itu pakai nama Yesus, itu kan bagus. Tapi juga harus dipahami, bukan serta-merta orang dengan mudahnya bilang dalam nama Yesus kau yang lumpuh jalan. Sebab kalau kita nggak punya karunia dan nggak punya kuasa itu juga, mau nama Yesus kita teriakin sedemikian rupa pun tidak akan jadi masalah. Alih-alih nanti kita seperti anak-anak Imam Skewa yang dengan jumawa mengusir orang yang kerasukan setan pakai nama Yesus. Akhirnya bukan orang itu sembuh, yang dirasuki setan itu setannya keluar, tapi malah setan itu memperkosa anak-anak Imam Skewa ini sehingga mereka lari telanjang. jadi dalam pemahaman saya di dalam hari-hari ini, ya menghidupi nama Yesus jauh lebih luar biasa dampaknya daripada sekedar mengatakan nama Yesus. Bukan berarti, sekali lagi saya garis bawahi, ya, bukan berarti berdoa atau mengucapkan dalam nama Yesus sembuh kamu, dalam nama Yesus setan saya usir, itu tidak boleh. Boleh saja, tapi daripada keluar sampai urat lehernya terlihat gitu, ya, teriak-teriak dalam nama Yesus sampai seluruh RT mendengarkan, ya. Tapi kalau orang ini tidak menghidupi nama Yesus dalam kesehariannya, juga bagi saya tidak akan efektif. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak terpanggil untuk melakukan mujizat itu pada orang lain. Bukan karunia kita, dan kita tidak merasa diberikan karunia. Tapi hidupilah nama Yesus itu dalam keseharian saudara. Sehingga ketika nama Yesus sudah kita hidupi, Yesus itu benar-benar kita hidupi, tinggal in Christ, tinggal dalam Yesus, itu terjadi atas hidup kita, ya hari-hari kita penuh mujizat. Ya, jadi
seperti yang Yesus praktekkan juga dan murid-muridnya praktekkan. Ya, saya percaya ketika Petrus misalnya, ya, yang di Alkitab katakan, karena kita sudah pernah baca dalam tadarusan Alkitab sebelumnya, di kitab lain, di Injil lain, itu berjalan terus bayangannya kena sinar matahari dan jatuh. Bayangannya itu melewati orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit, mereka sembuh. Pertanyaan saya, apakah Petrus itu ketika bayangannya itu menyentuh orang-orang, itu berkata dalam nama Yesus, dalam nama Yesus? Tentu tidak. Nggak sengaja aja. Ya, kalau dibilang nggak sengaja, tapi sebenarnya itu sengaja. Kenapa? Karena Tuhan memakai Petrus. Sehingga Petrus yang sudah on fire gitu, yang tinggal dalam Tuhan ini, bahkan bayangannya pun punya kuasa, meskipun secara mulut, verbal, lidah, dia tidak berkata, dalam nama Yesus kalian sembuh. Enggak, cuma bayangannya saja. Artinya, kalau kita sudah tinggal dalam Tuhan, sungguh-sungguh hidup sehari-hari mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan, melayani Tuhan, ya semua ekspresi kita bisa jadi berkat dan mendatangkan mujizat, bukan saja untuk diri kita pribadi, tapi bagi orang di sekitar kita. Nah, ini yang sedang saya terus hidupi, gumuli, dan juga berharap Bapak Ibu juga kerjakan. Salah satu caranya supaya kita bisa tinggal dalam Tuhan, ya melewati pembacaan Alkitab ini. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman, ya. Jadi kalau nggak baca Alkitab, bagaimana bisa menumbuhkan iman? Dan kalau iman itu nggak tumbuh, bagaimana kita bisa semakin tinggal dalam Tuhan? Jangankan tinggal sama Tuhan, jalan ketemu Tuhan aja belum tentu kita ketahui kalau kita nggak baca firman, kan begitu. Kalau kita sudah tinggal dalam Tuhan, ya tadi ekspresinya hari demi hari kita akan merasakan mujizat, dan akhirnya seperti sebuah lagu, mujizat setiap hari, sehingga kita bisa bersyukur akhirnya atas segala hal. Ya, jadi jadilah orang yang kalau membaca Alkitab itu bukan cuma membaca kata-kata yang tertampil saja, tapi juga coba masuk ke dalamnya, saudara, ya, meresapinya, dan Bapak Ibu akhirnya bisa memahami ayat-ayat itu lebih dalam lagi, karena ayatnya muncul keluar, ya, timbul keluar gitu, ya, jadi berkat buat semua kita. Kita akan lanjutkan di perikop sisanya, saudara. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, kita akan lanjutkan ayat berikutnya, saudara, ya. Perikopnya, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti padamu? Berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah, kekasih Tuhan, di Injil Matius ini menarik karena secara spesifik menceritakan ada 2 mujizat luar biasa yang Yesus lakukan. Sama-sama dua-duanya dilakukan di sekitar pantai Danau Galilea. Yang satu di satu titik di mana Yesus dalam pasal-pasal sebelumnya dikatakan memberikan mujizat, memberi makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya. Sedangkan di dalam perikop yang kita baca ini,
masih di pesisir Danau Galilea, mungkin di titik yang lain, ya, di spot yang lain, sama masih di satu bukit. Yesus di sini dikatakan memberi makan 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, dari 7 roti dan beberapa ikan. Kalau yang 5 roti 2 ikan ini memberi makan 5.000 laki-laki, sisa 12 bakul. Kalau yang dalam perikop ini dengan 7 roti dan beberapa ikan memberi makan 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, sisanya 7 bakul penuh, 7 keranjang penuh. Dan ini kembali terjadi. Matius ingin menggambarkan bahwa Yesus bukan cuma sekali melakukan mujizat ini. Ya. Bapak Ibu juga jangan terlalu naif kemudian berkata Yesus memberi makan ribuan orang itu 2 kali, 5.000 dan 4.000. Bapak Ibu harus paham juga bahwa Matius tentu ketika mencatat tentang hubungannya, perjalanannya selama 3,5 tahun mengiring Yesus ini, ya sebelum Yesus naik ke surga dan diyakinnya menjadi seorang pemimpin gereja, ya, itu tentu dia tidak bisa mencatat day by day, week by week, month by month, year by year, semua yang dia alami bersama Yesus. Apakah di tempat lain, di waktu yang lain, Yesus tidak memberi makan mungkin lebih sedikit orang, 1.000 orang, atau mungkin jauh lebih banyak, 7.000 orang, yang tidak dicatat oleh Matius? Besar kemungkinan ada. Jadi yang ingin saya sampaikan dengan Matius mencatat 5.000, 4.000 orang makan kenyang, sisa ada 12 keranjang dan 7 bak keranjang ini, ya, Matius ingin mengatakan bahwa mujizat makan itu Yesus sering lakukan. Bahkan kalau dalam konteks kecil nanti ketika murid-muridnya sudah kembali sebagai nelayan ketika Yesus sudah bangkit, ya, belum dapat tugas misi untuk pergi menjadikan bangsa lain muridnya, murid-muridnya masih limbung harus ngapain. Yesus kan pernah muncul di pantai Galilea dan teriak kepada murid-muridnya yang lagi nelayan, menjaring atau membereskan ikan, "Hei, apa yang ada padamu? Ya, sini," gitu ya. Terus pas murid-muridnya datang, Yesus sedang memberikan makan. "Apa yang ada padamu? Kami semalaman nggak dapat ikan. Tebarkan jala ke sebelah kanan." Maka ketika ditebarkan, mereka dapat sekitar 153 ekor ikan, ya, penuh sampai jala mereka hampir koyak. Itu kan juga mujizat makan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Jadi saya percaya selama 3,5 tahun Yesus dengan murid-muridnya ini banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan mereka sebagai gerombolan, kalau pakai bahasa negatif, tapi sebagai sebuah kelompok misi, ya. Yesus lakukan mujizat itu dari 7 roti yang dimiliki murid-muridnya dan beberapa ikan yang mereka mungkin simpan. Tentu ikan ini ikan yang sudah diasapkan atau ikan yang sudah dimasak begitu, ya. Tentu bukan ikan mentah gitu, ya. Atau mungkin juga ikan mentah yang ketika mereka sampai di pesisir Danau Galilea sedang dijual oleh nelayan dan mereka beli, berniat nanti malam mereka mau asapkan atau dibakar gitu, ya. Ya, yang pastinya dengan ikan-ikan itu langsung dibagi-bagikan berarti besar kemungkinan ya ikan itu sudah masak. Jadi bekal mereka dalam perjalanan, bekal murid-murid dalam perjalanan untuk mereka dengan Yesus tentu dalam kelompok kecil mereka ini. Kalau 7 roti ya tentu cukup, karena rotinya tentu Bapak Ibu tahu ya, roti seperti roti cane gitu, ya. Seperti kalau di Betawi itu ada kerak telur gitu, ya, lebar gitu, ya, bulat gitu, ya. Jadi disobek-sobek, ya, roti itu cukup untuk mengganjal perut mereka, ya. Kalau 7 itu Yesus sama muridnya ada sekitar 13 misalnya, ya. 7 roti dibagi 2, ya, satu orang dapat setengah roti yang bulatannya diameternya kurang lebih 20 cm, 30 cm, ya, cukup kenyang. Dengan cocolan ikan, ya, tambahan protein dari ikan, tentu ya cukup bagi mereka untuk menambah tenaga, sehingga nanti di satu titik di tempat sebuah desa, ya, mereka bisa beli makanan atau bermalam di tempat orang untuk dijamu makan dan lain sebagainya. Tapi untuk kasih makan 4.000 orang tentu nggak sesuatu yang nggak masuk akal.
Ya kembali saya menafsirkannya persis seperti yang saya tafsirkan ketika saya menafsirkan 5.000 orang makan kenyang sisa 12 bakul yang dicatat oleh Matius di pasal-pasal sebelumnya dan juga di Injil lain. Bahwa mereka yang mengikuti Yesus, 3 hari mereka mengikuti Yesus. Kalau kita baca di ayat yang 32 tadi. Ada orang 3 hari mengikuti Yesus, nggak mungkin mereka nggak punya bekal. Ya, orang yang dengan kesadaran mau pergi. Kalau saya punya kesadaran mau pergi liburan gitu ya. Atau jalan ke sebuah tempat, spot gitu ya. Kalau butuh waktu misalnya 1 hari, 2 hari perjalanan darat misalnya. Naik mobil kah atau naik kendaraan umum kah. Kalau saya nggak siapkan bekal makanan yang saya bawa di ransel saya atau makanan kecil yang saya taruh di tas saya pasti bawa uang. Benar ya saudara ya? Yang pastinya di dalam perjalanan itu ya ketika berhenti di satu titik, ada warung, ada minimarket, ada apapun saya bisa beli makan minum itu untuk ya kebutuhan fisik jasmani saya. Saya percaya juga zaman dulu ya seperti itu. Mungkin orang-orang yang ngikut Yesus ini tidak bawa bekal uang yang banyak, tapi mereka tentu membawa bekal dari rumah paling tidak. Kalau mereka bawa uang mungkin di tengah jalan di suatu desa mereka beli dan kemudian habis mereka beli mereka kembali mengejar Yesus. Ketika Yesus berhenti berkhotbah mengajarkan banyak orang, mereka sambil mendengarkan, mereka mungkin makan pelan-pelan di sebuah sudut gitu. Ketika Yesus beristirahat dengan murid-muridnya, mereka buka bekal mereka dan mereka makan juga. Dan bekal roti itu bisa dibawa beberapa hari. Jadi rotinya tuh bukan roti yang kayak kita gitu, roti basah gitu ya, atau lemper yang kalau sudah besok nggak masuk ke kamar lagi ke lemari pendingin atau kulkas gitu akan basi gitu ya. Tapi roti-roti kering, roti kayak roti cane gitu ya, yang diolah. Saya pernah bikin seperti itu gitu ya. Kalau kita ke ke Timur Tengah juga kita, atau ke India gitu kan ada roti yang bulat gitu ya, ini robek gitu dan biasa dicocol dengan saus entah itu dari zaitun kah atau dari apa gitu ya supaya ada sedikit rasa dan juga menjadi sedikit empuk karena dicocol dengan cairan yang seperti sambal, tapi jelas bukan sambal saudara ya. Dan itu bisa beberapa hari dimasukkan di tas mereka, itu bisa kuat cukup beberapa lama. Dan saya yakin mereka semua bawa, tapi karena mereka bawa untuk kebutuhan mereka sendiri ya, mereka tidak umbar. Kalaupun makan juga mereka tidak makan secara vulgar gitu ya. Ya makan sembunyi-sembunyi gitu ya. Ya sifat egoisnya manusia kan seperti itu. Tapi mujizat akhirnya terjadi. Bagi saya mujizatnya bisa kita lihat dengan 2 versi, seperti saya menafsirkan tentang 5.000 orang yang makan kenyang itu. Ketika Yesus mengucap syukur, ya, kemudian Yesus memecah-mecahkannya, itu ia berganda. 7 roti itu dipecah-pecahkan dikasih ke 12 rasul, ya. Berarti satu orang kurang lebih dapat setengah potong, ya. Kemudian rasul-rasul juga memecah-mecahkannya kepada orang lain di sekitar mereka yang duduk di sekitar mereka, itu pasti dirobek, tumbuh lagi, dirobek, tumbuh lagi sehingga nggak habis-habis. Ketika yang lainnya mendapatkan, mereka juga robek, kasih ke lainnya juga nggak habis. Sehingga 4.000 orang itu laki-laki doang ya, nggak termasuk perempuan, anak-anak, kenyang semuanya dan dikumpulkan sisanya. Sisanya dikumpulkan itu bukan roti apkiran atau nggak laku lagi, itu karena rotinya kemudian roti kering gitu dan memang caranya disobek, itu sobekan-sobekannya itu ya kalau dikumpulkan masih bisa dimakan buat besok, dan itu hal yang biasa dalam budaya saat itu. Membawa sobekan roti gitu saudara ya. Karena ya rotinya memang dimakan bukan digigit begitu tapi disobek dulu, dicocol dengan salah satu minyak atau saus gitu ya. Terus baru dimakan supaya ada rasa dan juga lebih lembut. Jadi di tas orang tuh bawa roti robekan itu ada. Jadi kenapa katakan 12 keranjang kalau kita konteksnya, kita beli merek roti A gitu ya. Apalah, saya sebut aja misalnya yang paling populer kemarin tuh Sari Roti gitu ya. Kita kalau udah beli roti coklat, terus kita makan setengah, makannya kan digigit. Mana ada orang makan Sari Roti dirobek-robek gitu. Ternyata kita digigit, terus kita masih setengah udah kenyang, kita taruh. Saya yakin orang lain nggak akan nyentuh itu. Bahkan mungkin beberapa orang yang
tahu itu bekas gigitannya dia, tapi karena sudah berjam-jam lupa dia makan dan ada di situ, ya dia jijik sendiri padahal itu gigitannya dia sendiri, saudara. Tapi tidak dengan budaya Timur Tengah yang rotinya memang dirobek begitu. Dan jadi kalau yang dimakan itu robekan kecil, yang robekan besarnya dimasukin dalam tas lagi atau disimpan di atas meja mereka di rumah mereka, ya itu sesuatu yang kemudian orang lain pun datang kalau lapar tinggal sobek dan itu tidak merasa menjadi sesuatu yang najis gitu atau jijik gitu. Karena memang budayanya seperti itu. Maka 12 keranjang itu ya saya ngebayanginnya pasti orang-orang, yuk kita pergi ikut Yesus. Kita jalan-jalan. Itu yang mau bawa bekal, ambil lagi tuh yang di keranjang itu. Di 7 keranjang itu. Maka mereka datang ke situ, masukin lagi ke tas mereka. Mungkin juga roti itu bisa dibagikan kepada orang lain yang tidak punya bekal. Intinya ketika dibagikan itu ada mujizat dari sorga. Mujizat benar-benar harafiah. Dirobek, muncul lagi. Dirobek, muncul lagi. Bermultiplikasi. Tapi saya lebih suka selain saya tidak menafikan ada mujizat seperti itu. Karena bagi saya bukan orang yang tidak percaya mujizat. Mujizat itu bisa dilakukan Yesus apa saja, Tuhan apa saja. Tapi saya juga termasuk orang yang percaya ada tafsiran yang mengatakan bahwa ketika Yesus memecah 7 roti itu, berarti kurang lebih kan saya bilang tadi ya, setiap murid dapat setengah roti. Terus murid-murid bagikan itu kepada orang banyak, tentu dirobeknya bukan robek yang setengah lagi ya. Kalau satu kelompok orang ada 5 orang, tentu ya dari setengah potong itu ya dibagi 5 kurang lebih gitu ya. Berarti kan potongannya lebih kecil lagi. Mungkin orang-orang di kelompok itu nggak semuanya bawa bekal, tapi ada yang bawa bekal. Mungkin malu hati gitu ya, waduh Yesus dan murid-muridnya membagikan. Ketika mereka bagikan, mereka makan apa? Dan aku cuma dapat potongan kecil. Mungkin dia secara sambil malu-malu ngeluarin di tasnya roti yang dia bawa. Mungkin kalau ada satu kelompok isinya 12 orang, ada 5-6 orang setengahnya yang punya bekal, merobeknya, bagikan ke kelompok lain. Yang di kelompok lain menerima, akhirnya juga malu hati gitu ya. Waduh, aku dibagi nih, padahal aku punya bekal bawa 5 nih. Ya udahlah, aku keluarin 3 gitu ya. Akhirnya semakin banyak orang yang seperti itu dalam sebuah kelompok yang akhirnya bukan saja mengenyangkan semua yang ada, sekitar 4.000 laki-laki, berarti kalau dengan perempuan dan anak-anak ya let's say bisa sampai 8.000, 9.000 orang, karena kalau laki-lakinya dalam asumsi saya ya, kalau kita beribadah di gereja itu banyakkan jumlah perempuannya. Jadi kalau laki-lakinya jadi 4.000, perempuannya mungkin lebih banyak, bisa 5.000, 9.000. Nah, perempuan itu bukan single semuanya, pasti bawa anak-anak. Kalau anak-anaknya ini bawa 1 saja ya, dan ada setengah dari 5.000 orang perempuan yang datang kepada Yesus itu bawa anak-anak 1, jadi ada 2.500. Ya 4.000 tambah 5.000 tambah 2.500 berarti kurang lebih 11.000, 12.000 orang ada di situ. Itu mujizat. Apakah meskipun bukan mujizat yang wah gitu ya, roti dirobek tiba-tiba tumbuh lagi, roti dirobek tumbuh lagi, tapi orang yang tadinya membawa bekal hanya untuk dirinya sendiri terus tiba-tiba digerakkan oleh ucapan Yesus, ucapan syukur Yesus dan memecah-mecahnya, apa yang Yesus praktekkan mereka tergerak. Apakah itu bukan mujizat? Bagi saya, merubah hati seseorang yang tadinya egois, selfish, hanya untuk diri, terus tiba-tiba hati orang itu berubah penuh belas kasihan, penuh kasih dengan orang lain. Apakah itu bukan mujizat? Saya nggak tahu saudara ngebaca mujizat itu seperti apa ya. Kita kadang-kadang gini, sering orang bersaksi, saudara saya lagi nggak punya apa-apa, pernah dalam hidup saya nggak punya apa-apa, anak saya lapar, nangis, terus saya berdoa, Tuhan dalam nama Yesus kami rindu mujizatmu terjadi, ada makanan yang kau kirimkan dari surga. Kalau Nabi Elia saja dikasih makan roti daging oleh burung gagak, masakan mujizat yang sama tidak berlaku atas kami. Kami percaya anak-anak bisa makan, aku bisa makan, hari ini kami bisa makan kenyang. Amin. Terus tidak lama tok. Terus tiba-tiba tetangga 2 rumah di sekitar kita datang. Mereka mau naik haji, umroh, ya. Terus lagi selamatan. Semua tetangga yang muslim datang sudah dapatkan bekal, ya, bekal makanan gitu ya. Selamatan ya. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami ini, kita sering, kalau sekarang udah pakai box gitu ya. Tapi di dalam zaman dulu tuh ya kadang-kadang cuma piring ya isinya nasi dan lauk atau rantangan.
atau ya dikemas sedemikian rupa gitu ya, diplastikin terus dikirim ke kita gitu ya. Tiba-tiba datang, ini Pak, ya yang Muslim se-RT udah saya bagikan, mereka tadi datang ke rumah Bapak tadi kan, karena Kristen nggak datang, tapi ini ada berkat juga buat Bapak. Wah, kita yang habis berdoa berkata, ini mujizat Tuhan. Tuhan kirimkan berkat dari surga lewat tangan calon Pak Haji atau Bu Haji ini. Ya, itu mujizat bagi si orang Kristen yang berdoa yang lagi lapar ini. Ya, kayaknya turun dari surga. Tapi kan mujizat ini terjadi karena Pak Haji atau calon Pak Haji ini atau calon Bu Haji ini tergerak hatinya. Ya, pertanyaan saya, apakah dia memang sejak awal ingin memberi kepada si Pak Yohanes ini yang orang Kristen tetangganya ini? Apakah dia awalnya enggak, dia kan bukan Islam, dia kan Kristen, ngapain kita kasih kepada orang kafir gitu ya. Tapi mungkin awalnya seperti itu, tapi akhirnya kayak nggak fair juga. Semua dapat, bahkan tetangga yang Muslim yang datang aku kasih 3, yang nggak datang aku kasih 2. Masa si Pak Yohanes nggak dikasih, cuman sekedar 1. Akhirnya dilembutkan hatinya, tidak dikasih 2 atau 3 seperti saudara Muslim yang lain, tapi dikasih 1. Dan 1 box itu cukup untuk lumayan mengganjal perut bagi si Pak Yohanes yang sedang lapar dengan istri dan anaknya. Jadi hatinya berubah ini kan bagi saya mujizat. Cuma tidak dilihat oleh si Pak Yohanes ini. Pak Yohanes karena berdoanya sungguh-sungguh, dia berkata, ini mujizat dari surga. Ketika dia bersaksi, ya pasti kesaksiannya seperti itu. Tapi ternyata kesaksian yang didengar orang lain, yang dibikinnya wah itu, terjadi karena ada perubahan sikap hati dari si Pak calon haji ini. Nah, jadi yang saya mau katakan, hati kita yang keras tiba-tiba luluh, hati kita yang membatu tiba-tiba hancur, itu mujizat. Seorang bapak yang bilang pokoknya nggak akan kuampuni anakku yang kurang ajar itu, tiba-tiba anaknya datang, bapak itu langsung rangkul dan peluk dan nangis. Apakah itu bukan mujizat? Ya. Seorang anak yang tadinya benar-benar malu mengakui orang tuanya di depan teman-temannya, tiba-tiba hancur hatinya dan akhirnya nenteng bapak dan ibunya kemana-mana dan berkata, ini orang tua aku sayang sama dia. Bukankah itu mujizat? Jadi mujizat itu tergantung kacamata saudara mau memframingnya seperti apa. Dan kalau saya, orang yang digerakkan hatinya, berubah hatinya, itu mujizat. Jadi saya menafsirkan 7 roti sisa 7 keranjang ini ya bisa dalam 2 tafsiran tadi. Saya, kalau ada orang menafsirkannya harafiah, itu roti dirobek tumbuh lagi, roti dirobek tumbuh lagi, ya saya percaya saja. Tapi juga mempercayai tafsiran orang yang lebih pakai ke logika dan juga pemahaman, bahwa orang-orang yang bawa bekal itu yang merobek rotinya sendiri, mengeluarkan rotinya sendiri, sehingga bukan cuma 7 roti, awalnya 7 roti, tapi semua orang mengeluarkan rotinya. Jadi ya kalau dari 4.000, sepertiga saja yang mengeluarkan rotinya, berarti ada 3.500-an roti. Benar saudara ya. Dan itu tentu cukup untuk mengenyangkan seluruh yang hadir ya. Demikian saudara. Apakah itu bukan mujizat? Jadi semoga saudara mempercayai apa yang saya katakan, sehingga kalau kau mempercayai apa yang saya katakan, akhirnya kau bisa memahami bahwa mujizat itu kayak hari ini saya masih bisa bernafas, itu bisa menghargainya sebagai mujizat yang luar biasa. Ya, semoga kita semuanya sampai di titik itu. Saya meskipun sudah merasa di titik itu, tapi saya berusaha untuk diingatkan atau mengingatkan diri saya terus bahwa mujizat itu bukan sesuatu yang wah atau wow saja, tapi hal-hal kecil pun itu mujizat. Semoga dengan demikian kita semakin jadi manusia yang bersyukur. Haleluya. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
Ya, akhirnya selesai Matius 15. Semoga beberapa ayat yang kita baca Bapak Ibu bisa mengikutinya, memahaminya. Andai kata tidak sepemahaman saya, punya penafsiran lain, ya silahkan. Ya, jauh lebih baik kalau apa yang sudah dapatkan beda itu di-sharingkan juga kepada kami. Ya. Ada di kolom deskripsi kah, ada di kolom komentar kah, supaya bisa membagikan apa yang sudah dapatkan, supaya saya baca dan yang lain baca dan memperkaya kami semua dan membuat pemahaman kami tentang firman Tuhan jadi semakin hidup, karena kami mendapatkan pemahaman yang berbeda dari kacamata saudara. Dan belajarlah berbagi seperti itu, nggak usah malu, ya. Nggak usah juga minder, bagikan apa yang saudara dapatkan supaya kita semua menjadi orang yang semakin semakin terbiasa untuk bersaksi. Dan kalau terbiasa untuk jadi orang yang bersaksi, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang jauh lebih menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan kesaksian itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi yuk bagikan. Dan kalau saudara juga mau jadi saksinya Tuhan, kalau kau diberkati lewat program ini, bisa tinggal coba share link ini kepada teman-temanmu di WhatsApp, di grup-grup lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan tadarusan Alkitab ini setiap hari. Dan akhirnya mereka menjadi orang Kristen yang bukan cuma hebat dalam pelayanan, juga orang Kristen yang punya kebiasaan membaca Alkitab, sehingga iman mereka bisa upgrade juga seperti saudara. Dan semakin banyak orang Kristen yang punya iman yang luar biasa, dampaknya dalam kehidupan dunia ini pasti akan dahsyat. Ya. Bagi gereja saudara juga demikian. Ya. Saya percaya kalau jemaat semakin pintar, maka gereja akan semakin luar biasa. Jemaat yang pintar itu tidak menjadikan misalnya gereja akan semakin penuh. Maafkan saya ya. Bahkan saya cenderung percaya ada seorang yang mengatakan bahwa ya, gereja yang penuh sesak itu kadang-kadang dipenuhi oleh jemaat Tuhan yang biasa saja pemahamannya, orang awam. Sebab kalau orang itu semakin dekat dengan Tuhan, ya mungkin akan lebih memilih-milih lagi makanan mana yang cocok buat dia, bukan hanya satu sisi saja, memuaskan satu sisi saja. Jadi yang ingin saya katakan bahwa gereja besar, gereja kecil, itu enggak semuanya orang Kristen yang menjadi jemaatnya itu sudah menjadi jemaat yang membaca Alkitab atau punya iman yang luar biasa. Kalau kata-kata bisa saja, itu kan bisa dipermak gitu ya. Tapi benar-benar punya iman yang excellent, itulah yang solid. Ya, kebetulan saya punya pengalaman di sebuah gereja yang memang besar, dan sekarang saya mengembalakan gereja yang tidak terlalu besar, kecil kalau boleh dibilang. Jauh sekali dibandingkan dengan gereja yang pernah saya ada di dalamnya. Jadi saya bisa membayangkan, bisa melihat secara objektif seperti apa. Kalau ngomongin jumlah jemaat, ya mungkin kita kalah gitu ya. Tapi jemaat yang saya gembalakan yang kecil ini, kalau mereka punya kebiasaan membaca Alkitab, kita khotbah pun nggak gampang diangguk-anggukin kepala sama mereka. Karena mereka mungkin punya pemahaman sendiri. Dan itu menjadi tantangan saya sebagai seorang pengkhotbah untuk mengkhotbahkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Karena kalau khotbahnya biasa-biasa, sudah ketebak jalan ceritanya sama jemaat yang datang ke gereja. Jadi dan nggak mungkin habis itu, penggalian Alkitab itu nggak mungkin habis. Nah, kalau jemaatnya nggak pernah baca Alkitab, cerita kayak guru sekolah minggu cerita kepada murid-murid sekolah minggunya, ya itu sudah memuaskan hati jemaat yang datang di hari Minggu. Tapi kalau jemaat itu belajar mendalami Alkitab sendiri, ya itu tantangan sih. Ya. Jadi semakin jemaat pintar, semakin bagus.
Karena pemahaman dan pengalaman saya, semakin kita paham Alkitab, semakin kita sadar bahwa kita ini bukan apa-apa, dan semakin sadar kita untuk menjadi pelaku atau penginjil. Sehingga lewat kapasitas kita bisa membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati kita kepada orang lain. Ya, dibagikan itu sebagai wujud langkah awal saudara untuk bersaksi. Nanti pelan-pelan saudara mungkin rekam dengan handphone saudara, beli kamera yang representatif untuk saudara juga sharing kan, bikin vlog pribadi apa yang saudara dapatkan. Pak, saya bukan pendeta, Pak. Lah, emang bersaksi harus pendeta? Emang pengkhotbah itu harus pendeta? Tapi saya nggak punya gelar teologi ya, Pak. Lah, emang murid-murid punya gelar teologi ya? Jadi siapa saudara itu tidak menjadi halangan saudara tidak jadi seorang penginjil gitu ya. Dan kita akan akhiri program malam hari ini dengan satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kita mengucap syukur, kami mengucap syukur kami sudah lewati program ini pada malam hari ini sehingga Matius 15 bisa kami selesaikan. Tolong kami, mampukan kami Roh Kudus, bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Kami semakin pintar dalam Alkitab, punya iman yang lebih sungguh dan lebih benar lagi, sehingga kami bisa menerapkan diri dalam sisa hidup kami, dalam langkah-langkah kami ke depan, sebagai orang Kristen yang bijaksana, orang Kristen yang kemanapun jadi berkat, orang Kristen yang punya belas kasihan seperti Yesus, dan orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan di atas segala-galanya. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Pakailah kami sesuka-suka-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, demikian program Deep Talk with Pasi malam hari ini. Saya berdoa malam hari ini saudara tidur diberkati, dan esok boleh bangun dengan tubuh yang bugar, dan tidur malam hari ini tidur yang dapat mimpi yang dari Tuhan. Ya. Dan selamat malam semuanya, salam sehat semuanya. God bless you all.